Tuhan mau mengajarkan kita satu hal, saudaraku, dan itu luar biasa sekali, yaitu bagaimana menjadikan Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita. Hal ini pasti akan mengubah hidup kita kalau kita bisa mengerti, memahami, dan melakukannya. Kalau raja pada umumnya mau dilayani, semua keinginannya dituruti, hatinya dipuaskan, dan semua pelayan-pelayannya harus melakukan segala sesuatu untuk kepentingan raja itu sendiri. Tapi ini berbeda dengan Tuhan Yesus. Matius 25, Tuhan Yesus berkata kepada sekelompok orang. Dia berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kalau kita bertanya kepada Tuhan Yesus hari ini, "Bagaimana aku menjadikan Engkau sebagai Raja dalam hidupku, Tuhan?" Maka Tuhan pasti menjawabnya begini, "Kenakan hidupku, nak. Kenakan perasaanku. Kenakan pikiranku, nak." Keren, saudaraku. Ketika saya mengerti hal ini, saya menitihkan air mata dan saya berkata, ternyata selama ini aku belum melakukan itu. Tahukah saudaraku, di dalam penghakiman nanti orang-orang dari agama manapun, manusia siapapun yang berbuat sesuatu untuk orang lain dalam kasih, maka hal itu akan diperhitungkan sebagai perbuatannya untuk Tuhan. Walaupun dia bukan orang Kristen. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, itu diperhitungkan oleh Tuhan, dan itu sangat dihargai oleh Tuhan. Maka di dalam Matius 22 ayat 37-40 dikatakan, "Dan hukum yang sama seperti itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan." Tentu ini berlaku bagi orang yang memiliki dan mengenal Allah yang benar. Tetapi bagi yang tidak mengenal Allah yang benar, tidak bisa, saudaraku. Namun ada hukum yang sama seperti itu. Kasihi sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Orang-orang di luar Kristen jika mengasihi sesama seperti diri sendiri, maka itu dihargai Tuhan. Maka jangan heran kalau nanti ada orang-orang yang masuk surga, mereka yang mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau bagi bangsa Yahudi, bagi bangsa Israel, umat PL, umat pilihan secara daging, mereka harus mengasihi Elohim Yahweh dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi dan kekuatan. Yaitu dengan apa? Melakukan hukum Taurat, saudaraku. Kalau mereka lakukan itu, tidak bisa tidak mereka juga pasti bisa mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Karena dari 10 hukum Allah, hukum pertama sampai keempat itu mengatur hubungan antara Allah dan umat. Tetapi dari hukum kelima sampai terakhir itu mengatur hubungan horizontal antar manusia. Jadi kalau hukum yang pertama sampai keempat dipenuhi, hukum yang kelima sampai ke-10 pasti dipenuhi juga. Itu bagi umat pilihan di Perjanjian Lama. Lalu bagaimana dengan kita, umat pilihan Perjanjian Baru? Apa bedanya? Hukum ini tidak ditiadakan, tetap berlaku. Tetapi dalam kehidupan umat PB, mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, akal budi, kekuatan. Jadi tidak cukup hanya melakukan hukum-hukum secara harfiah, saudaraku. Kita yang memang didesain, diproyeksi, direncanakan untuk kembali segambar dan serupa dengan Allah, harus sempurna seperti Bapa. Punya pikiran, punya perasaan Kristus memenuhi hukum itu. Maka di dalam Matius 22 ayat 37-40 dikatakan, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi." Kita harus mengenakan sifat-sifat dan perasaan Allah. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 11-13, bukan hanya percaya Dia Tuhan dan Juru Selamat,
melainkan menerima hidupnya, mengenakan cara berpikirnya, berperilaku seperti dia berperilaku. Berat, saudaraku. Orang dunia bisa berbuat baik. Kita harus berbuat seperti Yesus, tidak hanya baik menurut ukuran manusia. Dan itu tidak bisa dikurangi, karena memang harus demikian. Kalau engkau dan saya bisa berjuang melakukan itu, perjuangan seperti Yesus kita bertindak, maka kita sedang mengasihi Tuhan. Tapi ironiknya di dalam fakta kehidupan, orang di luar gereja, orang di luar kekristenan, orang di luar yang mengenal kebenaran yang murni ini, hidupnya jauh lebih baik daripada orang-orang yang ada di dalam gedung gereja. Ironik bukan? Dan itulah fakta. Orang di luar gereja, dia bisa salah paham dengan sesamanya, tapi bisa selesai dengan baik. Orang di dalam gereja terlihat baik-baik saja, tetapi mungkin bisa menikam dari belakang. Itulah cara kerja setan, saudaraku. Memporak-porandakan banyak dinamika kekristenan yang akhirnya melukai perasaan Allah. Kenapa orang bermasalah di dalam gereja? Karena banyak orang yang tidak menjaga hatinya baik-baik, tidak menjaga pikiran dan perasaannya baik-baik. Kenapa mereka bisa menjadi ada problem di dalamnya? Karena mereka tidak memiliki ketaatan. Intinya hati, dan hati yang tidak punya ketaatan pasti bergejolak di dalam gereja. Itu yang saya katakan selalu, saudaraku. Ini pengamatan saya selama saya ambil bagian dalam pelayanan. Saya mulai mengamati, kenapa ya? Kenapa ya? Padahal konsep kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap itu tahu. Tapi ketika orang kerasukan setan, saudaraku, pikirannya, perasaannya, lupa semuanya. Dia lupa bahwa ada dinamika yang harus dia pegang, yaitu dinamika perasaan Tuhan dengan apa yang dia pikirkan dan dia lakukan. Tapi orang kalau sudah marah dan kerasukan, gak peduli. Apakah Kristus begitu? Itu pertanyaannya. Kan kita harus umat PB. Kita harus sortirannya kita harus cerminannya kepada Kristus. Apakah Kristus begitu, saudaraku? Apakah seorang Stephen Lim sudah berjuang seperti Kristus? Anda juga tanya dalam dirimu. Ketika engkau sedang salah paham dengan orang, apakah kau seperti Kristus? Jadi apa bedanya antara kita dengan orang-orang di luar Kristen? Tanyakan dalam dirimu. Perbuatan baik mereka pun dihargai oleh Tuhan loh. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Ketika aku dalam penjara, engkau melawat aku. Kalau orang-orang di luar umat pilihan melakukan itu sebagai hukum yang harfiah, tapi kita mengenakan Tuhan Yesus sebagai hukum hidup kita. Artinya apa? Tuhan Yesus hukum hidupku. Artinya aku harus punya pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Dan aku harus menerjemahkan pikiran dan perasaan itu dalam tindakan hari-hari hidupku. Apa yang Tuhan mau aku lakukan, akan aku lakukan. Apa yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita, melalui untuk orang-orang di sekitar kita, kita lakukan. Nah, kadang saudaraku, kita berjuang untuk membawa banyak jiwa-jiwa kenal Tuhan. Tapi kita harus siap, kita bisa disalahpahami. Kita bisa di banyak hal lah yang secara manusia merugikan kita, saudaraku. Gak ada untung-untungnya sebetulnya kalau dalam sisi manusia. Tapi kita mau lakukan itu. Jadi bukan
Kita lakukan karena aku cinta Tuhan, bukan karena rumusan hukum tertulis maka aku melakukan. Bukan karena aku lakukan karena aku cinta Tuhan, karena aku menghargai perasaan Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menulis hukumnya bukan hanya kepada umat pilihan, melainkan untuk suku-suku bangsa yang juga mempunyai Taurat di dalam hatinya. Maka jangan heran ya kalau mereka juga punya 10 hukum-hukum yang seirama dengan 10 perintah Allah. Secara tidak langsung itu membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang benar. Allah Israel itu Allah yang benar. Jadi bukan sesuatu yang aneh kalau orang-orang di luar umat pilihan juga bisa berbuat baik. Mereka bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan Tuhan menghargai hal itu. Sekarang pertanyaannya, ketika engkau kecewa dengan keadaan hidupmu, atau kecewa dengan sesamamu, atau kau kecewa dengan apapun, pertanyaan yang pertama harus kau jawab. Apa tindakanmu? Apa yang kau lakukan? Selanjutnya, apakah dari responmu itu kau memikirkan perasaan Allah? Dan yang terakhir, apakah kau memikirkan seperti apa yang dipikirkan Allah, yaitu jiwa-jiwa? Kadang orang kalau emosi, marah, salah paham, dia bisa tabrak apapun tanpa memikirkan orang lain. Bahkan tidak memikirkan keselamatan orang lain. Bagaimana dengan hidup kita? Bukankah kita seringkali tidak berpikir panjang? Yang penting ego kita terpuaskan, saudaraku. Kita minta ampun di hadapan Tuhan ya. Berdamailah dengan semua orang. Jadilah pribadi yang baik. Jangan sombong, saudaraku. Di atas langit masih ada langit, saudaraku. Jangan merasa hebat. Jangan merasa hebat. Andalkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Hidupmu sebutir debu tidak lebih besar dari sebutir debu. Hidupmu itu di tangan Tuhan. Maka pikirkan perasaan Tuhan mulai hari ini. Jangan sembrono dengan hidupmu dan dengan semua tindakan yang kau lakukan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.